warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi, senang sekali saya Alfreda Fatia bisa menemui pemirsa semuanya dalam Mas Im Buka-Bukaan. Nah, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Pak Fatia? Saya juga sehat Pak. Sehat ya. Supaya kita seperti di rumah ya Pak. Ya. Di rumah sih ya. Ini Yo. saya sudah, bukan saya sih Pak ya. Ya. Sudah disiapkan Pak. Nah, ini Oh ya, terima kasih. dulu gitu ya. Mas supaya- gitu loh ya. Betul. Jadi Ya. nanti supaya ngobrolnya lebih hangat gitu Pak. Nah, Betul. Nah, kita sudah kembali menghimpun pertanyaan dari Instagram, Pak. Nah, ini pertanyaan pertama, Pak, sudah sangat unik. Pertanyaannya adalah, Bapak kan Wagub ya, Pak, Wakil Bupati. Nah, terus kok di KTP tulisannya itu apakah Wakil Bupati gitu Ya. di kolom pekerjaan, Pak, atau gimana? Iya, yang KTP kan sering dipakai pada saat-saat penting ya, terutama dalam masa-masa event politik. Saya tetap menggunakan basis pekerjaan saya dulu dosen. Kalau jabatan itu menurut saya bukan pekerjaan. Jadi jabatan itu ada masa berlakunya, walaupun juga pekerjaan dosen, guru, pedagang, petani itu kan tapi lebih lama. Tidak ditentukan oleh satu kurun waktu tertentu yang pendek. Jadi saya memilih kolom pekerjaan itu dosen. Dosen itu kan bukunya sakdus, duitnya saksen. Jadi ya cocok gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya teman-teman yang bertanya tentang kolom pekerjaan. Nah, pertanyaan berikutnya Pak adalah the other side of Imawan Wahyudi yang kita semua jarang tahu Pak. Apa itu Pak yang orang-orang banyak yang tahu? The other side of me. Umpamanya begini, saya itu berusaha semaksimal mungkin dalam berinteraksi itu dalam kategori, kalau lampu bangjo ya hijau lah. Hijau saya itu 85%. Kadang-kadang orang yang mangkel juga kan, tidak mungkin selamanya hijau. Nah, saya kadang-kadang ya masuk pada area kuning, itu 10%. Dan saya mendefinisikan diri seperti itu, tapi orang kadang-kadang marah ya. Marah itu ya 5% aja lah, jangan banyak-banyak. Tapi jarang sekali saya masuk area merah, paling kuning. Nah kalau kuning saya diem. Daripada ngomel, nanti kan tidak ada gunanya dan orang juga tidak suka. Jadi yang saya berusaha dalam interaksi, dalam komunikasi, hijau saja. Nah, itu gunanya adalah saya sendiri juga tenang, orang lain tidak merasa terintimidasi atau tercederai. Yang lain saya itu senang lihat bulan. Lihat bulan. Oh gitu. Itu hal yang sejak kecil saya itu kalau lihat bulan seneng gitu, saya lihat lama gitu. Apalagi kalau di pinggir laut. Pernah satu ketika saya hiking dengan teman-teman di Pantai Ayah. Itu ada 2 grup saya maupun grup yang lain pada pergi, saya ditinggal sendirian di pinggir Pantai Ayah itu. Saya nyetel radio BBC, lalu ada siaran bahwa di Australia ada seorang laki-laki paruh baya yang sedang berkemah di pinggir laut, dimakan buaya. Saya sendirian di situ malam-malam. Jadi saya hal-hal begitu agak ya bukan pemberani, tapi saya jarang loh takut. Jadi sejak kecil saya biasa lewat satu tempat yang gelap, yang sendirian jalan kaki. Untuk cari bulan tadi? Oh bukan? Apa? Beda lagi? Beda lagi. Jadi itu kebiasaan yang the other side of me itu seperti itu. Jadi cari bulan itu seneng. Kalau nggak bulan ya kalau ada bintang yang besar. Nggak tahu. Itu saya nikmati banget. Ya. Jadi tadi ya berarti mencari bulan dan teman-temannya bulan tadi ya? Ya pokoknya awan yang menyenangkan itu damai rasanya gitu kan. Masih sampai sekarang nggak Pak? Iya sampai sekarang. Saya kalau tengah malam keluar itu lihat bulan, rasanya senang, tenang gitu. Itu sejak kecil ya.
Jadi itulah the other side Bapak Imawan Wahyudi. Di antaranya. Ya. Yang lainnya besok kita sambung kapan-kapan Iyalah, biar penasaran. Iya. Kan nyarinya juga susah apa sih yang. Oh gitu. Diinget-inget lagi ya. Nah. Iya. Sekarang Pak kalau gitu adalah pertanyaannya nih Pak. 5 unpopular opinion tentang Gunung Kidul yang menurut Bapak tuh kita semua harus tahu, tapi nggak banyak orang tahu bahwa itu adalah fakta populer gitu Pak. Fakta populer Gunung Kidul miskin, kering, terus susah jalannya, terus ya orangnya banyak senang dibagi duit, terus yang lain itu ya hal-hal yang terkait dengan 4 yang tadi itu semuanya salah. Salah. Yang betul apa Pak? Yang betul, saya kira orang melihat kata miskin itu terlalu pendek, sumbunya terlalu pendek, tidak punya pemaknaan yang dalam. Orang Gunung Kidul dibilang miskin itu gimana? Jatinya di kebun itu luar biasa banyaknya. Betul. Saya beberapa kali ke Mekah itu diantaranya mbah-mbah berdua hanya menjual kayu jati. Beberapa batang, iya, tidak ada tambahan lain dari kayu jati. Nah, kalau bisa untuk haji dan itu hanya beberapa batang, bagaimana orang mau disebut sebagai miskin? Karena PNS itu belum tentu punya tabungan sebegitu mudah untuk pergi haji. Betul. Ya. Lalu jalan itu kalau orang sudah ke Gunung Kidul, kecuali jalan yang tadi saya lewati ya, karena di dalam itu agak gerunjal. Itu kalau teman-teman dari Sumatera luar biasa, jalan itu licinnya bukan main, bikin iri. Saya pernah dipanggil sama seorang kepala sekolah di kota karena tetangga saya, dari jauh dipanggil-panggil, Pak Im, saya kira ada penting itu loh. Saya kata, ada apa? Kok jalannya Gunung Kidul mulus sekali. Luar biasa, rasanya itu hal yang itu tadi opini yang keliru tentang Gunung Kidul itu bahkan dikatakan orang dengan sangat semangat, sangat apresiatif. Lalu tentang apa tadi? Miskin sudah. Kering Pak tadi. Kering. Sebetulnya Gunung Kidul kan di bawah tanah ini sampai ratusan meter itu menyimpan air yang amat sangat luar biasa, jernih, tidak kalah dengan yang dijual itu. Saya nggak nyebut merek ya. Oh iya siap. Tapi intinya adalah itu harus dibudidayakan dengan, kalau itu akan diindustrialisasikan itu mesti beberapa triliun itu. Dan itu bisa untuk mencukupi kebutuhan air minum di DIY, bahkan luar DIY. Itu perkiraan dari para geolog. Saya percaya. Dan saya sering pergi ke desa itu, ada desa-desa yang hanya menggali nggak sampai 10 meter sudah keluar air. Jadi ini kan aneh ya, orang seringkali berkesan bahwa Gunung Kidul tidak ada air, tapi saya melihat sendiri warga membor sumur, itu hanya dia bilang sekitar 7-8 meter, dan dia ada beberapa. Saya mungkin kasuistik. Lalu begini, ini tidak bermaksud mengkonfrontasikan antara keilmuan saintifik dengan ilmu tua. Iya. Ketika mencari sumber air, para ilmuwan yang pendekatannya tentu saintifik itu kan menggunakan alat dan metode yang sangat canggih. Tapi belum tentu menang atau mengatasi dari apa yang biasa dikerjakan oleh orang tua yang dengan ilmu tua tadi. Betul. Contoh Mbah Moyo itu dia harus bersaing dengan profesor-profesor geologi baik UGM maupun UPN. Ternyata yang ditunjuk oleh Mbah Moyo di atas batu hitam ya, itu airnya luar biasa dan itu bukan sekali, sampai 2 kali. Jadi ini hasanah yang sangat luar biasa, dan jangan orang mengatakan klinik. Enggak benar dong, ilmu itu enggak seperti itu. Seolah-olah ilmu yang tidak diajarkan di perguruan itu, di perguruan tinggi atau sekolah itu tidak ilmiah. Kita daya jangkau kita keilmuannya yang kurang. Jadi keilmuan itu bisa dari pengamatan, dari penghayatan, dari pendalaman. Bahkan seorang profesor doktor guru saya, Profesor Suwardi almarhum,
seorang profesor yang sangat rasional dan tidak percaya agama. Jadi ketika dia sakit, kemudian diberitahu teman-temannya menggunakan pendekatan tasawuf. Heran beberapa kali ikut itu, dia nggak bisa berdiri, apalagi jalan. Ketika di-announce dalam satu seminar, dia tiba-tiba berdiri, bisa berjalan. Nah, jadi dia kaget, apa gitu dengan pendekatan tasawuf tadi. Dia orang nggak percaya sama agama. Begitu sudah tahu bahwa agama itu sangat bermakna dalam kehidupannya, dia sangat beragama. Nah, ini contoh bahwa daya keilmuan orang itu sangat terbatas, sehingga nggak perlulah kita ini merasa paling hebat, merasa paling tahu, dan itu bukan dunia kita. Karena keilmuan adalah dunia open ended yang sekarang bisa dikatakan benar, besok belum tentu benar. Karena terus berkembang gitu. Terus berkembang. Nah, itu kaitannya dengan Gunung Kidul seringkali dikaitkan dengan kewaskitaan orang-orang Gunung Kidul melihat ini, melihat itu gitu. Ya, saya untuk percaya banget itu mungkin tidak. Tapi saya juga tidak kemudian saya mengatakan tidak percaya, karena itu ada ukuran-ukuran yang bisa dicontohkan kayak Mbah Moyo di Gunung Kendil itu. Jadi ini hasanah kehidupan. Dulu kan saya bilang saya di Gunung Kidul ini kuliah di Universitas Kehidupan Gunung Kidul. Jadi itu nggak ditemukan di daerah lain. Saya kira itu. Oh, itu banyak sekali yang cerita-cerita begini ini, terlalu banyak di Gunung Kidul. Nah, tadi udah ngomong soal air Pak, monggo diminum dulu deh. Nggih, matur nuwun. Ya silakan di rumah juga bisa ya untuk ikut ngepeh dengan bikin sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.